Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat pelindung diri, mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja yang diampu oleh Ibu Siti Wahida dan Bapak Nur Basuki. Jadi yang pertama itu, apa sih alat pelindung diri itu? Alat pelindung diri adalah kelengkapan wajib yang digunakan bagi setiap pekerja bila ingin memulai pekerjaannya sesuai dengan bahaya dan resiko pekerjaannya masing-masing. Alat pelindung diri ini memiliki beberapa macam. Yang pertama ada alat pelindung kepala, contohnya seperti helm, topi, dan caping yang gunanya melindungi kepala dari radiasi panas serta material lainnya. Yang kedua ada alat pelindung telinga seperti sumbat telinga dan penutup telinga yang berfungsi melindungi telinga dari bahaya percikan api serta logam. Dan yang ketiga, alat pelindung badan seperti baju lab atau baju kerja yang terbuat dari bahan drill atau kain drill serta plastik yang fungsinya melindungi tubuh dari bahan kimia serta oli. Keempat adalah alat pelindung pernapasan berupa masker dan juga respirator yang berguna untuk mengurangi debu atau partikel-partikel yang akan masuk ke dalam pernapasan. Yang kelima adalah alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan berfungsi melindungi tangan dari bahaya seperti temperatur yang terlalu panas dan dingin, zat kimia, benda-benda berat dan benda-benda tajam, dan juga kontak listrik. Jenis alat pelindung tangan itu bisa seperti sarung tangan yang terbuat dari karet, kulit, dan juga kain katun. Yang kelima adalah alat pelindung mata yang seperti kacamata dan juga tameng muka. Manfaat pelindung mata ini adalah untuk melindungi mata dari percikan bahan-bahan kimia, debu, radiasi, dan panas bunga. Alat pelindung kaki. Jenis alat pelindung kaki ini bisa seperti sepatu karet yang hak rendah. Alat pelindung kaki ini terbuat dari kulit yang dilapisi asbes atau krom. Alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan, goresan, irisan, atau tusukan dari benda tajam dan juga larutan bahan kimia. Tujuan dan manfaat alat pelindung diri. Manfaat alat pelindung diri untuk tenaga kerja. Yang pertama sekali adalah tenaga kerja akan merasa lebih aman. Yang kedua, untuk menghindari kecelakaan dalam bekerja. Yang ketiga, tenaga kerja harus mendapatkan hak dan martabatnya, yaitu seperti perlindungan dari pekerjaan. Yang keempat adalah tenaga kerja akan bekerja secara produktivitas ketika alat pelindung dirinya memenuhi. Ini juga akan berpengaruh dengan hasil peningkatan produktivitas perusahaan yang juga akan berpengaruh pada kenaikan gaji dan jaminan sosial sehingga tenaga kerja akan merasa sejahtera. Yang selanjutnya adalah manfaat alat pelindung diri untuk perusahaan. Yang pertama sekali adalah meningkatkan produktivitas perusahaan dan efisiensi optimal. Yang kedua adalah menghindari hilangnya jam kerja akibat absensi tenaga kerja yang akan terluka. Yang ketiga adalah penghematan biaya terhadap pengobatan ongkos serta pemeliharaan kesehatan tenaga kerja. Dasar hukum penggunaan alat pelindung diri atau APD. Induk dari Peraturan Perundang-undangan K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut UU K3. UU K3 menetapkan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan alat pelindung diri kepada pekerja. Pasal 9 ayat 1 UU K3 mewajibkan manajemen perusahaan untuk menunjukkan dan menjelaskan yang pertama kondisi-kondisi dan bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Yang kedua, semua pengamanan dan alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. Lalu yang ketiga, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Lalu yang keempat, cara dan sikap kerja yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Penata laksanaan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh bagi perusahaan atau laboratorium yang hendak menerapkan penggunaan APD. Langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama menyusun kebijaksanaan penggunaan dan pemakaian APD secara tertulis, serta mengkomunikasikannya kepada semua tenaga kerja atau praktikan dan tamu yang mengunjungi perusahaan laboratorium tersebut. Lalu kedua,
Memilih dan menempatkan jenis APD yang sesuai dengan potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja atau laboratorium. Lalu yang ketiga, melaksanakan program pelatihan penggunaan APD untuk meyakinkan tenaga kerja atau praktikan agar mereka mengerti dan tahu bagaimana cara menggunakannya. Untuk kegiatan praktikum di laboratorium dapat berupa penjelasan pentingnya dan cara penggunaan APD. Lalu yang keempat, menerapkan penggunaan dan pemakaian APD serta pemeliharaan secara berkala. Pada pasal 12B Undang-Undang K3 mengatur mengenai kewajiban dan hak tenaga kerja untuk memakai alat-alat pelindung diri. Sedangkan pada pasal 14C memerintahkan manajemen perusahaan untuk menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau keselamatan kerja. Maka tentang tugas pelayanan kesehatan kerja memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan zat gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila kami memiliki kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.